Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat muslim? Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran telah memberitakan bahwa masyarakat ahli kitab telah mengetahui akan ada nabi terakhir yang memimpin dunia dan mengalahkan berbagai macam suku dan golongan yang tidak mengetahui agamanya. Ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad." Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Quran Surah Asy-Syaff ayat 6. Di ayat lain Allah berfirman, orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Mereka juga memahami bahwa Nabi terakhir ini akan tinggal di daerah yang memiliki banyak kebun kurma. Karena alasan inilah, masyarakat Yahudi eksodus dari daerah asalnya di Syam menuju Yastrib untuk menyambut kehadiran Nabi terakhir yang tinggal. Dalam Ar-Rahiq Al-Maktum diterangkan tentang asal Yahudi di Madinah. Aslinya mereka adalah Ibrani, namun setelah mereka pindah ke daerah Hijaz, mereka melebur dengan kultur Arab, mulai dari cara berpakaian, bahasa, sampai tradisi dan kebudayaan, hingga nama mereka dan nama kabilah mereka ke Arab-Araban, sampai terjadi hubungan pernikahan antara Yahudi dan masyarakat Arab. Hanya saja mereka masih menjaga fanatisme kebangsaan dan tidak berasimilasi penuh dengan masyarakat Arab. Bahkan mereka membanggakan diri mereka sebagai keturunan Israel. Sikap fanatisme masyarakat Yahudi di Madinah mendorong mereka untuk berusaha merebut kota Madinah dari tangan penduduk Arab. Untuk mewujudkan tujuan ini, mereka berusaha mengadu domba antar suku masyarakat Madinah yang ketika itu terdiri dari dua suku besar, Aus dan Khazraj, hingga terjadi perang besar antara dua suku ini yang dikenal dengan Perang Bu'ats. Karena telah memiliki Taurat, dalam masalah keyakinan, masyarakat Yahudi merasa diri mereka berperadaban dibandingkan penduduk asli Arab. Abul Aliyah menyebutkan bahwa di antara doa orang Yahudi yaitu, "Ya Allah, utuslah Nabi yang telah disebutkan kisahnya dalam Taurat ini, sehingga kami bisa menghukum orang-orang musyrik itu dan membantai mereka." Diambil dari tafsir Ibnu Katsir. Allah ceritakan hal ini dalam Al-Quran. Setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 89. Akan tetapi, harapan mereka meleset. Para Yahudi itu berharap agar Nabi terakhir diutus di kalangan mereka. Namun ternyata Allah utus dari kalangan orang Arab, suku Quraisy. Lebih dari itu, Nabi terakhir ini tidak berpihak atas nama fanatisme keturunan Israel. Pupus sudah harapan besar mereka, hingga timbul hasad dan dengki kepada masyarakat Arab. Tidak ada pilihan lain bagi mereka selain kufur terhadap Nabi terakhir ini. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 89 hingga 90. Ketika telah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Laknat Allah atas orang-orang yang ingkar itu. Alangkah buruknya mereka yang menjual diri sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya pada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, sebelum diutusnya Nabi, orang Yahudi berharap akan mengalahkan kaum Aus dan Khazraj dengan kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah mengutus beliau dari suku Arab, mereka kufur kepadanya dan mengingkari ucapan yang dulu pernah mereka sampaikan.
hingga Mu'az bin Jabal bin Bishr bin Barra dan Bani Salamah menyampaikan kepada orang Yahudi, "Menghabisi kami dengan kehadiran Muhammad SAW ketika kami masih musyrik. Kalian sampaikan kepada kami bahwa beliau akan diutus dan kalian juga menceritakan sifat beliau kepada kami." Namun pernyataan dua sahabat ini dibantah oleh Yahudi melalui lidah Salam bin Mishkam dari Bani Nadir. "Belum datang kepada kami Nabi yang kami kenal sama sekali. Dia bukanlah orang yang pernah kami ceritakan kepada kalian." Dengan sebab ini Allah turunkan surat Al-Baqarah ayat 89 dan 90 di atas. Pelajaran penting yang juga perlu kita garis bawahi, sebab terbesar orang Yahudi itu kufur kepada ajaran Nabi Muhammad SAW adalah karena mereka iri dengan kita. Mereka dengki dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Allah sampaikan dalam Al-Quran, ketika telah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Laknat Allah atas orang-orang yang ingkar itu, alangkah buruknya mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah. Karena dengki, mengapa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 89 hingga 90. Makna Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya adalah bahwa Allah menurunkan kenabian terakhir pada Nabi Muhammad SAW. Karena desakan sifat iri itu mereka wujudkan dalam usaha memurtadkan kaum muslimin. Allah menceritakan, "Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat menjadikan kalian kembali kafir setelah kamu beriman, karena dengki yang dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran." Quran Surah Al-Baqarah ayat 109. Dari penjelasan-penjelasan tadi dapat kita perhatikan, mereka iri dengan agama Islam. Itu artinya ajaran agama kita jauh lebih sempurna dan lebih baik daripada agama mereka, dan bahkan tidak bisa dibandingkan karena ajaran agama yang lurus telah disimpangkan. Yahudi dan Nasrani tentunya iri kepada Islam. Namun sayangnya banyak sekali kaum muslimin, terutama kaum muslimin muda, menunjukkan ciri muslimin yang rendah diri, merasa hina di depan agama dan menganggap agama menjadi sesuatu yang usang. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah sedikit informasi yang dapat disampaikan oleh Ragam Islam Channel pada kesempatan kali ini tentang kaum Yahudi yang berharap Nabi terakhir diutus dari kalangan mereka, namun ternyata tidak sesuai harapan mereka. Semoga informasi yang telah disampaikan ini menjadi hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.